Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rido dengan NIM saya 0301241031 dengan dosen pengampu saya Ibu Khairunisa MPD. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Khairunisa MPD. Baik, soalan pertama, jelaskan pengertian dan tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia kepada setiap warga negara. Melalui pendidikan ini, diharapkan individu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk karakter warga negara yang baik, meningkatkan kesadaran, menumbuhkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendorong persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Baik, soalan kedua, bagaimana peran Piagam Jakarta dalam sejarah perumusan Pancasila? Mengapa ada perubahan pada sila pertama pada proklamasi kemerdekaan? Piagam Jakarta adalah dokumen penting yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 oleh sekelompok tokoh yang disebut Panitia 9. Dokumen ini berisi 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Mengapa sila pertama berubah? Setelah Piagam Jakarta dibuat, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, sebelum itu, pada 18 Agustus 1945, ada perubahan pada sila pertama. Kalimat yang menjelaskan kewajiban syariat Islam itu dihapus. Perubahan ini dilakukan oleh Muhammad Hatta karena dia mendengar bahwa beberapa kelompok dari Indonesia Timur merasa tidak setuju dengan ungkapan tersebut. Soalan ketiga, bandingkan penerapan Pancasila pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Apa perbedaan utama dalam cara ketiga rejim ini menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Orde Lama, pendekatan Pancasila diterapkan sebagai ideologi yang lebih liberal dan demokratis. Namun banyak tantangan yang muncul seperti pemberontakan yang berusaha mengganti Pancasila dengan ideologi lain, seperti syariat Islam. Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan menekankan demokrasi Pancasila, tetapi dalam praktiknya lebih bersifat otoriter dan mengekang kebebasan berpendapat. Reformasi, Pancasila kembali dipandang sebagai dasar negara inklusif. Ada upaya untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme dalam penerapannya. Perbedaan utama adalah Orde Lama lebih liberal tetapi tidak stabil. Orde Baru otoriter dengan penggunaan Pancasila untuk oposisi. Reformasi mencoba mengembalikan nilai-nilai inklusif tetapi melakukan tantangan baru dari luar. Hal yang keempat, jelaskan bagaimana Pancasila mendasari upaya pelestarian kebudayaan nasional di tengah arus globalisasi. Pancasila berperan penting dalam pelestarian kebudayaan nasional di tengah arus globalisasi. 1. Pancasila sebagai landasan moral. Pancasila memberikan pijakan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya. 2. Pelestarian tradisi. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat terdorong untuk melestarikan tradisi dan adat istiadat yang ada. 3. Menyikapi globalisasi. Dalam era globalisasi, Pancasila menjadi pedoman untuk menyeimbangkan antara menerima pengaruh luar dan mempertahankan identitas budaya nasional. Yang kelima, bagaimana generasi muda dapat berperan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan? Dapat dilakukan oleh generasi muda dalam menerapkan Pancasila adalah 1. Pendidikan dan kesadaran generasi muda perlu aktif mengikuti pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan nilai Pancasila. 2. Penggunaan teknologi media sosial dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk menyebarkan informasi
positif mengenai Pancasila dan membuat konten seperti video dan artikel. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan sosial. Dalam kegiatan sosial atau komunitas yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila adalah langkah konkret yang dapat diambil oleh generasi muda. Yang keempat, menjaga persatuan generasi muda harus menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya di lingkungan sekitar. Hal ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khairunisa MPD sebagai dosen pengampu saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.